Bab 531. Perjamuan kemewahan dan persaudaraan. Lihat apa yang kau katakan. Aku benar-benar tidak tertarik dengan baju renangmu, bahkan celana dalammu pun tidak masalah. Enyahlah, bajingan. Liang Ruoksu meludah, lalu membuka pintu mobil dan masuk. Apa yang kamu inginkan? Air panas sangat membantu. Mengerti, kata Liang Ruoksu genit sebelum masuk ke mobilnya dan pergi. Lin Yi tidak tinggal lama. Dia masuk ke mobil dan menelepon Qin Han. Ajak Liang Tua dan Gao Tua keluar. Aku akan mentraktir kalian semua makan. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Bagus. Ayo kita ke toko barbecue milikku. Kapan kamu ke sana? Aku akan segera ke sana. Baiklah, aku akan membawa Liang Tua dan Gao Tua ke sini. Kalian bisa mencari kami di kamar 308. Oke. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum Lin Yi menutup telepon dan pergi ke toko barbecue Qin Han. Dalam perjalanan, Lin Yi menghitung dana di tangannya. Karena dia telah mengintegrasikan semua perusahaan lain, dia hampir bisa mengeluarkan 20 miliar yuan dalam likuiditas. Namun, Zhao Mo sudah mempersiapkannya begitu lama dan bahkan pergi ke Moody Waters LLC. Kalau begitu, 20 miliar yuan mungkin tidak cukup. Selain itu, ia masih memiliki 20% saham yang diberikan oleh sistem, tetapi ia hanya dapat menukarkannya dengan perusahaan dengan nilai pasar kurang dari 200 miliar. Dengan kata lain, 20% saham ini hanya dapat ditukar dengan 40 miliar. Namun, jika dia menghitung 40 miliar yuan ini, jumlah total dana yang dapat dia gunakan akan menjadi sekitar 60 miliar yuan. Jumlah ini seharusnya cukup untuk bermain dengan Zhao Mo. Satu-satunya yang disayangkan adalah kompensasi Cisco sebesar 30 miliar yuan belum tiba. Namun, hal ini sesuai dengan harapan Lin Yi. Cisco belum menyatakan bangkrut, jadi mereka tidak bisa mengeluarkan uang. Sekalipun mereka bisa mengambilnya, Zhao Mo tidak akan setuju karena itu akan menjadi bagian modal yang akan digunakannya untuk menghadapi Lin Yi. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengandalkan jumlah uang tersebut untuk saat ini. 20% sahamnya juga tidak likuid. Saham-saham itu tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Bahkan jika dia menjualnya sekarang, mungkin sudah terlambat. Dengan kata lain, dana yang dapat segera digunakannya hanya sekitar 20 miliar. Yang harus dia lakukan selanjutnya adalah menggadaikan sebagian asetnya dan melawan Zhao Mo sendirian. Setelah itu, dia akan mengembalikan uangnya. Rencana ini masih sempurna. Kenyataannya, Lin Yi punya pilihan lain jika ia memilih untuk melakukannya. Grup Chitich Sensui memiliki Bank Chitich. Jika dia memberitahu Liang Ruoksu, masalah ini akan mudah diselesaikan. Namun, Lin Yi tidak ingin keluarga Liang ikut campur dalam masalah ini. Lebih menarik mengalahkan Zhao Mo dengan kekuatannya sendiri. Tak lama kemudian, Lin Yi pergi ke toko barbecue milik Qin Han. Dia pernah makan di sana sekali saat pertama kali tempat itu buka, tetapi tidak pernah datang lagi ke sini sejak itu. Bisnis di sini sedang marak seperti biasanya, dan tidak ada cukup tempat parkir untuk semua pelanggan. Sesuai instruksi Qin Han, Lin Yi segera tiba di kamar 308. Begitu dia membuka pintu, dia mendengar suara tawa riang. Selain Qin Han, Liang Jinming, dan Gao Zongyuan, ada lebih dari 10 wanita di ruangan itu. Mereka semua berdandan modis dan berani. Mereka duduk di samping mereka bertiga dan bercanda dengan riang. Lin Tua, cepatlah datang. Kami sudah menunggumu. Melihat Lin Yi masuk, Qin Han memanggil. Pada saat yang sama, Liang Jinming berdiri, perkenalkan, orang di depanmu adalah Lin Yi, pemimpin 4 tuan muda Zonghai. Ketika mereka melihat Lin Yi, semua wanita yang hadir menatap kosong. Pria ini jauh lebih tampan dari yang mereka bayangkan. Lagi pula, dia adalah pemimpin 4 tuan muda Zonghai, dan dia pasti lebih kaya daripada yang lain. Ayo, saudara Lin, kita minum-minum saja hari ini. Gao Zongyuan memegang gelas anggur dan berkata kepada para wanita yang hadir. Begini, saudara Lin tidak kekurangan uang. Minumlah bersama saudara Lin, dan saudara Lin akan memberimu hadiah 10.000 yuan. Siapapun yang menghabiskan sebotol sekaligus akan diberi hadiah 100.000 yuan. Sial, kau mengkhianatiku begitu aku tiba, Lin Yi tersenyum. Kau pemimpin 4 tuan muda Zonghai. Kau harus menunjukkan pada mereka kemampuanmu. Lagi pula, gadis-gadis yang kita temukan hari ini semuanya hebat. Kalau kau mau, kau bisa membawa mereka pergi malam ini. Kita bicarakan ini nanti saja. Aku memanggilmu ke sini hari ini karena ada sesuatu yang penting untuk kubicarakan. Ada apa, Pak Tua Lin? Katakan saja, kita semua di pihak yang sama. Apakah Anda kenal seseorang dari bank? Dari bank. Liang Jinming memegang sebatang rokok di antara jari-jarinya. Ayah saya kenal Presiden Bank Jianxin. Kami teman sekelas di universitas dan sangat dekat. Bagus. Saya ingin mendapatkan hipotek. Sial,
Tidak mungkin. Mereka bertiga terkejut. Qin Han menatap Lin Yi dan berkata, kamu bisa sepenuhnya mengakuisisi Didi, yang nilai sahamnya 30 miliar dolar AS, tapi kamu masih mau pinjam uang. Kalau kamu mau mengerjakan proyek, bilang saja. Kita bertiga bisa pulang dan membicarakannya. Kami tidak akan keberatan menginvestasikan 18 miliar dolar AS untukmu. Wanita-wanita lain di meja makan semuanya tercengang. Apakah seperti ini kehidupan orang kaya? Bahkan proyek menghabiskan biaya sedikitnya 10 miliar yuan. Ini bukan proyek. Ini sesuatu yang lain. Saya tidak punya banyak uang tunai. Saya hanya punya sedikit di atas 20 miliar. Saya khawatir itu tidak cukup. Apakah 20 miliar tidak cukup? Para wanita di meja itu semuanya ketakutan. Apakah dia tidak mempertimbangkan perasaan orang-orang miskin di sini ketika dia mengatakan hal itu? Secara naluriah, para perempuan di ruang privat itu menarik kerah baju mereka. Mereka merasa suhu ruangan agak panas dan ingin melepas baju atasan mereka untuk mendinginkan diri. Mata Qin Han bergerak cepat seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Lin Tua, apakah kamu meminta uang ini untuk berurusan dengan Xiaomo? Kamu kenal orang itu? Sebenarnya, saya tidak begitu mengenalnya, tapi ayah saya tahu banyak, kata Qin Han. Setelah kamu mengalahkan Cisco, aku memberitahu ayahku tentang ini. Dia bilang pendukung terbesar Cisco adalah Huayin Group di Yanjing. Perusahaan ini luar biasa. Bahkan sedikit lebih kuat dari keluarga Qin kita. Masalah ini memang ada hubungannya dengan Xiaomo. Lin Yi meletakkan tangannya di belakang kepala dan bersandar di kursinya. Sudah lebih dari 20 hari sejak kejadian ini. Kurasa dia akan segera bertindak. Aku harus bersiap. Berapa banyak uang yang kau butuhkan sebenarnya? Aku akan pulang dan memberitahu ayahku. Ditambah dengan modal Tiongkok Hanku, aku pasti bisa memberimu setidaknya 5 miliar. Saudara Lin, saya punya beberapa perusahaan di bawah kendali saya. Jika saya bicara dengan ayah saya tentang hal ini atas nama investasi, saya bisa mendapatkan 3 hingga 4 miliar yuan, kata Liang Jinming. Situasi saya mirip dengan Liang Tua. Lagi pula, grup Longteng dikendalikan oleh ayah saya, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk mendapatkan 3 hingga 4 miliar yuan. Saudara Lin, katakan saja dan saya akan mentransfer uangnya ke rekening Anda besok. Meskipun tidak mengalami kesulitan apapun, Lin Yi sangat bersyukur bahwa mereka bertiga telah melangkah maju tanpa keraguan sedikitpun. Lagi pula, tak ada uang siapapun yang jatuh dari langit. Tentu saja, selain dirinya sendiri. Tidak perlu. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Percuma saja kalau kalian ikut pertandingan soloku melawan Xiaomo. Baiklah, aku akan menyiapkan uangnya untukmu. Kabari saja kalau kamu membutuhkannya. Meskipun keluarga kami punya koneksi bank, koneksinya tidak sekuat keluarga Liang Tua. Kamu bisa ceritakan padanya tentang hipotek itu. Saudara Lin, beritahu saya apa yang ingin Anda gadaikan. Setelah itu, saya akan kembali dan membicarakannya dengan ayah saya. Arena Balap Internasional Songhai. Hotel Peninsula. Dermaga Wangjiang dan Pantai Teluk Bulan. Gedung Lingyun. Dan Paviliun Jeushu saya. Setelah mendengar Lin Yi berbicara tentang bisnis-bisnis ini, Qin Han menatapnya. Lin Tua, apa kau berencana untuk membeli semuanya? Aku ingin bermain dengannya, kata Lin Yi dengan percaya diri sambil memegang gelas anggurnya. Pokoknya, uang ini akan kembali pada akhirnya. Aku tidak peduli. Bab 532. Kondisi yang lebih buruk. Melihat Lin Yi bertekad melakukan ini, yang lain tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua tahu kepribadian Lin Yi. Jika itu adalah sesuatu yang telah ia putuskan sendiri, bahkan 10 ekor banteng pun tidak akan mampu menahannya. Saudara Lin, saya baru saja menghitung. Beberapa industri Anda berjumlah sekitar 40 miliar. Ketika saatnya tiba, saya akan menjadi perantara dan mencoba memberi Anda sekitar 45 miliar, kata Liang Jinming. Tidak masalah kalau lebih atau kurang, tapi ada satu hal yang perlu kau pastikan, kata Lin Yi. Pastikan bank merahasiakan ini untuk sementara waktu. Jangan sampai bocor. Kalau tidak, hipotek tidak akan diperlukan sama sekali. Itu bukan masalah besar, kata Liang Jinming. Tapi sebaiknya selesaikan masalah ini dalam waktu sebulan. Dengan begitu, bunganya tidak akan terlalu besar. Kalau berlarut-larut, akan sulit menjelaskannya ke bank. Itu bukan masalah. 100 juta sebagai pembayaran bunga awal seharusnya cukup untuk membuat mereka bahagia untuk sementara waktu, kata Lin Yi. Uang ini memang berasal dari mereka, jadi tidak apa-apa. Saudara Lin, Anda membuat Cisco bangkrut beberapa waktu lalu. Ditambah dengan perkembangan teknologi chip 2.0, nilai Longsin meningkat pesat. Jika Anda menggadaikannya ke bank, saya rasa Anda bisa mendapatkan pinjaman setidaknya 40 miliar. Longsin adalah kartu penting di tanganku. Aku belum ingin menyentuhnya, kata Lin Yi. Kalau uang saya benar-benar tidak cukup, saya akan menggunakannya juga.
Tidak perlu terburu-buru. Baiklah, aku akan bicara dengan mereka besok dan melihat hasilnya. Tapi, ini bukan masalah besar, jadi jangan khawatir, Saudara Lin. Lin Yi mengangguk. Baiklah, aku tidak akan memikirkannya lagi. Kakak Lin masih yang terbaik. Bunga 100 juta bahkan bukan masalah bagimu. Haha. Setelah mengobrol tentang hal-hal serius, mereka berempat resmi mulai minum hingga larut malam. Malam itu, Liang Ruoxu juga merasa gelisah. Ia berguling-guling di tempat tidur karena tidak bisa tidur. Akhirnya, ia menelepon Shen Sui. Bu, apakah ibu sudah tidur? Belum. Aku sedang menunggumu meneleponku, kata Shen Sui. Bagaimana kamu tahu aku akan meneleponmu? Zhao Mo baru pulang dari Amerika. Dia pasti akan menyerang Lin Yi. Aneh kalau kau tidak meneleponku untuk membahas ini. Apa yang kau katakan? Kau membuatnya terdengar seolah-olah aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja, kata Liang Ruoxu. Tidak bisakah aku meneleponmu karena aku merindukanmu? Sudah lewat pukul 11 malam. Kurasa tak ada yang merindukanku di jam segini, kecuali ayahmu. Liang Ruoxu tampak meremehkan. Kalian sudah dewasa, tapi masih saja begitu bergantung. Aku sangat mengagumi kalian berdua. Kamu nggak boleh iri sama ayahmu dan aku, kata Shen Sui. Kalau nggak ada urusan lagi, aku tutup teleponnya. Aku sibuk seharian di kantor dan nggak punya waktu buat nemenin kamu. Jangan. Liang Ruoxu buru-buru berkata, mari kita bicara sebentar. Kamu mau ngomongin Lin Yi, kan? Kamu kan sudah tua, jadi jangan terlalu tertutup. Liang Ruoxu berkata tanpa daya seperti bola kempes. Hari ini, kami berdua membicarakan Zhao Mo. Lagi pula, aku sudah menganalisis berbagai cara yang mungkin dilakukan Zhao Mo untuk menghadapinya, tapi dia masih tampak bersemangat. Aku sudah berpikir lama, tapi aku tidak bisa memikirkan cara untuk menghadapinya. Apakah dia bertanya kepadamu tentang mendapatkan pinjaman? Tanya Shen Sui. Tidak, saya ingin meminjamkannya, tetapi dia tidak menyebutkannya. Dia bahkan mengatakan ingin bertarung sendiri melawan Zhao Mo, kata Liang Ruoxu. Grup Huayin sendiri memang kaya dan mengesankan, tetapi sekarang dia pergi dan mencari Moody Waters Company. Dia bahkan pernah bekerja di Quantum Fund milik Soros, jadi saya perkirakan Zhao Mo sudah mulai menangani masalah ini segera setelah masalah dengan Cisco. Saya benar-benar tidak melihat harapan Lin Yi untuk menang. Kalau begitu tunggu saja. Apa terburu-buru? Itu saja. Apa lagi? Aku bukan dewa. Bagaimana aku bisa menebak pendekatan Lin Yi? Tapi kamu sudah berbisnis selama bertahun-tahun dan sudah melihat banyak hal. Seharusnya kamu bisa menebak sedikit. Saya memang sudah berbisnis selama bertahun-tahun, tapi saya bukan dewa. Bagaimana saya bisa tahu begitu banyak, kata Shen Sui. Terutama kalau soal Lin Yi. Dia punya banyak ide. Sulit sekali memprediksi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Lalu kenapa kamu bertanya padaku apakah dia meminta pinjaman padaku? Karena kekuatan mereka jelas tidak setara, maka triknya tidak berguna, kata Shen Sui. Dia harus memikirkan cara untuk menyamai Zhao Mo sebelum bisa membicarakan hal lain. Cara terbaik untuk menopang dirinya adalah dengan uang. Nah, untuk trik-trik kecil lainnya, aku tidak bisa menebaknya. Bu, aku tidak percaya bahkan ibu tidak bisa menebaknya. Karena tidak ada yang selevel denganku, aku tidak pernah menggunakan trik. Presiden Shen, maaf mengganggu Anda. Liang Ruoxu menutup telepon dan berpikir dalam hati. Pantas saja ibu cepat sekali menyetujuinya. Dia juga sombong. Tidak bisakah dia rendah hati? Gaya hidup keluarga Liang yang sederhana telah ternoda oleh kehadirannya. Keesokan paginya, Lin Yi pergi bekerja seperti biasa karena ia masih harus menjalani operasi. Setelah operasi, Lin Yi merasa sedih ketika melihat hasil kiriman keluarganya. Buah-buahan ini jika ditotal mungkin lebih mahal daripada harga spanduk sutra. Kenapa tidak ada yang memberinya satu? Aku hanyalah orang yang sombong. Tidak bisakah kau melihat tipu muslihatku dan melihat hatiku? Kakak Lin, kenapa kamu melamun? Tanya Kiao Xin. Ada yang sedang kamu pikirkan? Ayo ngobrol. Aku bosan. Aku tampan dan kaya, dan aku tahu cara melakukan operasi. Hidup seperti ini terlalu membosankan. Lin Yi mengupas pisang. Ayo, aku akan memberimu pisang untuk menghilangkan kebosananmu. Tidak, Direktur Li ada di sini. Kamu harus memberinya makan. Lin Yi mendekatkan pisang yang sudah dikupas ke mulut Li Chuhan. Kamu mau sedikit? Li Chuhan sedikit malu, lalu menggigitnya sedikit. Dibandingkan dengan Kiao Xin, Li Chuhan jelas masih pemula. Gerakannya masih asing. Semoga latihan dapat mengasahnya di masa mendatang. Cincin. Ponsel Lin Yi berdering. Ia mengangkatnya dan melihat Sun Dawei dari bagian pediatri. Direktur Lin, apakah Anda sibuk? Saya baru saja selesai operasi, saya sedang istirahat sekarang. Apakah Direktur Li ada di departemen? Dia ada di sampingku. Kenapa kau mencarinya?
Kalau kalian berdua tidak ada urusan, bolehkah kalian datang ke kantorku? Ada yang ingin kukatakan padamu. Ekspresi Lin Yi membeku. Apakah ini tentang anak yang kemarin? Ya, situasinya lebih buruk dari yang kita duga. Ayo kita lihat. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Apa yang terjadi? Li Chuan bertanya setelah Lin Yi menutup telepon. Ada sesuatu yang terjadi di Departemen Pediatri. Direktur Sun meminta kami untuk datang dan memeriksanya. Ayo pergi. Li Chuan berdiri dan berkata, Kiao kecil, ikut kami melihat-lihat. Ya, terima kasih, Direktur Li. Mereka bertiga bergegas ke kantor Sun Dawei di Departemen Rawat Inap ketiga. Dalam perjalanan, Lin Yi menjelaskan secara kasar situasi sehari sebelumnya kepada mereka berdua. Meskipun dia bukan dokter anak, dia tahu sedikit tentang SMA. Keduanya menunjukkan reaksi serupa. Penyakit ini merupakan vonis mati bagi orang biasa. Lupakan perawatan satu kali, bahkan nosinogen sodium merupakan gunung yang tidak dapat diatasi bagi mereka. Di kantor Sun Dawei, selain dirinya sendiri, ada seorang dokter pria dan seorang dokter wanita. Mereka adalah dua wakil direktur Departemen Pediatri. Direktur Li, Direktur Lin. Di rumah sakit Huasan, Li Chuan bahkan lebih terkenal daripada Lin Yi. Sikap profesionalnya sangat dihormati. Kak Sun, ada apa? Anak itu seharusnya sudah selesai didiagnosis, kan? Sun Dawei mengangguk. Sudah dipastikan. Seperti dugaan kami, ini SMA. Tapi hari ini, saat pemeriksaan komprehensif, kami menemukan beberapa gejala lain. Ini hasil pemeriksaannya. Direktur Li, Direktur Lin, silakan periksa. Mereka berdua mengambil laporan pemeriksaan dan membacanya dengan saksama sejenak. Ekspresi mereka sungguh serius. Di mana anak itu? Tanya Li Chuan. Bisakah kau mengantarku menemuinya? Dia ada di bangsal. Aku akan mengantarmu ke sana. Rombongan tiba di bangsal 408 Departemen Pediatri. Lin Yi melihat pasangan muda yang ditemuinya kemarin. Mereka sudah tahu tentang penyakit anak itu dan ada air mata di wajah mereka. Melihat Lin Yi bertemu, ibu anak itu tiba-tiba menjadi gembira. Dia berlutut di depan Lin Yi, air mata mengalir di wajahnya. Direktur Lin, mereka bilang Anda dokter terbaik di rumah sakit Huasan. Tolong selamatkan anak saya. Saya akan bersujud kepada Anda. Tolong selamatkan anak saya. Saya mohon. Pada saat yang sama, ayah anak itu berlutut. Dokter Lin, saya mohon. Anda harus menyelamatkan anak saya. Bangun. Kita bicarakan ini pelan-pelan. Lin Yi dan Kiao Xin maju dan membantu mereka berdua berdiri, merasa kesal. Di dunia ini, tidak banyak hal yang bisa membuat seseorang berlutut. Jangan khawatir, kalau masih ada harapan, kami akan berusaha sebaik mungkin, Lin Yi menghibur. Mari kita lihat anak itu dulu. Kiao Xin bertugas menenangkan mereka berdua, sementara Lin Yi dan Li Chuan berjalan mendekat. Pertama, ia menggunakan stetoskop dan mendengarkan dada anak itu. Kemudian, ia menarik lidah dan bibirnya untuk memeriksanya. Ekspresinya menjadi semakin serius. Hampir terkonfirmasi. Penyakit jantung bawaan, transposisi arteri mayor, dan dari hasil pemindaian tadi, kemungkinan besar itu adalah kondisi tipe 8 yang langka. Terdapat total 8 jenis transposisi aorta. Di antaranya, terdapat tipe 2, 3, 6, dan 7. Transposisi aorta ini merupakan koreksi fisiologis dan tidak serius. Jenis-jenis lainnya harus ditangani melalui pembedahan. Tipe keempat dan ke-8 sangat langka. Bahkan Li Chuan hanya melakukannya satu kali saat dia berada di Mayo Clinic. Semua orang di bangsal terdiam. Menderita SMA saja sudah cukup parah, tetapi ternyata ini adalah translokasi aorta tipe 8. Anak itu terlalu menderita. Ketika mendengar bahwa anak mereka didiagnosis menderita penyakit jantung bawaan, pasangan itu awalnya terkejut, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa. Emosi mereka meluap sekali lagi. Ibu anak itu pingsan, sementara ayahnya hanya bisa bertahan. Jangan cemas. Aku akan berkonsultasi dengan Direktur Sun nanti. Mungkin situasinya tidak seburuk yang kau bayangkan. Jangan takut. Itu benar, tetapi semua orang yang hadir tahu bahwa itu hampir tidak ada harapan. Beberapa dari mereka meninggalkan bangsal dan kembali ke kantor Sun Dawei. Direktur Li, penyakit anak itu sudah terdiagnosis. Apakah Anda punya saran? Pengobatan tidak disarankan, kata Li Chuan. Meskipun transposisi aortanya tipe 8, saya yakin bisa melakukannya. Masalahnya bukan pada penyakit jantung bawaannya, melainkan pada asmanya. Sekalipun operasinya berhasil, hidup anak itu tetap akan singkat. Berdasarkan situasi saat ini, pilihan yang paling masuk akal adalah melewatkan perawatan dan membiarkan mereka pulang. Bab 533. Hati yang dicintai itu hangat. Semua orang di kantor terdiam. Meski cuaca dingin, itu adalah rencana yang paling masuk akal.
Mereka bisa dipulangkan sekarang untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. Selain itu, mereka selalu bisa memiliki anak lagi saat masih muda. Ini juga merupakan pilihan yang paling rasional. Baiklah, sudah. Nanti aku bereskan laporannya dan beritahu mereka situasinya. Hanya itu jalannya. Sun Dawei mendesah. Li Chuhan mengangguk. Kalau begitu kami kembali dulu. Hubungi aku kalau ada yang kamu butuhkan. Baiklah, maaf merepotkan kalian, Direktur Li dan Direktur Lin. Itu tanggung jawab kita. Setelah berpamitan, mereka bertiga bersiap kembali ke bangsal rawat inap ke-8. Namun, begitu dia keluar, dia melihat ayah anak itu berlari di depan Lin Yi dan berlutut, sama sekali mengabaikan tatapan orang lain. Direktur Lin, Anda orang baik. Tolong selamatkan anak saya. Dia baru berusia 2 bulan. Tanpa dia, kami berdua tidak akan bisa hidup. Bangun dan dengarkan aku dulu, kata Lin Yi sambil menggendong ayah anak itu. Saya mengerti perasaanmu, tapi kamu harus paham bahwa beberapa hal tidak bisa diselesaikan hanya dengan tenaga manusia saja. Lin Yi juga merasa tidak enak badan. Setiap anak adalah kesayangan orang tuanya. Ia bukan orang tua dan tak bisa berempati dengan mereka. Pada saat ini, hanya pasangan itu yang tahu kesedihan mereka. Risiko transplantasi arteri mayor sangat tinggi. Baik saya maupun Direktur Li tidak dapat menjamin keberhasilannya. Kedua, anak itu juga menderita SMA. Ini fatal. Obat seperti nosinogen sodium harganya 700.000 yuan per tabung. Itu bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh keluarga biasa. Tidak masalah. Kita bisa menjual rumah dan tanah di kota asal kita dan meminjam sedikit lagi. Tapi ini masih jauh dari cukup, kata Lin Yi, penyakit seperti SMA membutuhkan setidaknya 4 suntikan. Ini bukan sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan 700.000 yuan. Setidaknya 4. Perkataan Lin Yi benar-benar menghancurkan pertahanan mental ayah anak itu. 700.000 yuan sudah cukup untuk membuat mereka bangkrut. Mereka tidak bisa menarik lebih banyak lagi. Meskipun usiamu sudah 30-an, pengobatan modern sudah sangat maju. Kembalilah dan pulihkan dirimu. Tidak akan jadi masalah bagimu untuk punya anak lagi. Lin Yi merasa kata-katanya munafik. Anak itu sudah lahir. Ini berbeda dengan lahir mati. Tidak ada seorang pun yang tega kehilangan anaknya. Jika itu dia mungkin akan mencoba menyelamatkannya bahkan jika dia harus menjual darah dan ginjalnya. Tapi kita, lelaki itu jatuh ke tanah seakan-akan jiwanya telah tersedot keluar. Ini adalah saat tersulit dalam hidupnya. Pada saat ini, beberapa perawat muda dari Departemen Pediatri berjalan mendekat untuk menenangkannya. Lin Yi dan 2 orang lainnya juga pergi. Jika memungkinkan, mereka pun tidak ingin pergi, tetapi tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Dalam perjalanan pulang, mereka bertiga sedang dalam suasana hati yang sedih. Kakak Lin, kalau itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Qiao Xin lembut. Mungkin sama seperti dia, kata Lin Yi. SMA sepertinya bukan penyakit terminal. Biasanya, pasien hanya bisa menunggu kematian. Sekalipun masih ada sedikit harapan untuk sembuh, SMA sama sekali bukan sesuatu yang bisa diandalkan. Lin Yi menghela napas dalam-dalam. Di depan seorang anak kecil, lutut dan harga diri seorang pria tidak ada apa-apanya. Kau benar, kata Qiao Xin sedih. Tuhan sungguh tidak adil. Dia memang terlalu tidak adil. Kalau tidak, masyarakat tidak akan terus-terusan mengulang-ulang bahwa hidup itu tidak mudah. Ketika mereka bertiga kembali ke kantor, ponsel Lin Yi berdering lagi. Ternyata Sun Dawei lagi. Apa yang telah terjadi? Ayah bayi itu baru saja menemukan saya. Dia ingin menjual rumah dan tanah keluarga dan memberikan suntikan natrium nosinogen kepada anak itu. Tidak ada gunanya. Apa kau tidak memberitahunya? Aku sudah bilang padanya. Dia bilang dia ingin melawannya, berapapun perawatan yang dibutuhkan anak itu, kata Sun Dawei dengan susah payah. Dia bahkan ingin aku membantunya mencari tempat untuk menjual ginjalnya. Dia hanya ingin menyelamatkan putranya. Omong kosong. Lin Yi menggebrak meja. Kita tidak bisa menyetujuinya. Saya sudah menolaknya, kata Sun Dawei. Tapi kelihatannya, dia benar-benar ingin disuntik. Kalau dia benar-benar ingin, mungkin harus dioperasi. Baiklah, saya akan membicarakan ini dengan Direktur Li. Beritahu aku kabar terbarunya saat kamu sudah selesai. Oke. Setelah menutup telepon, Lin Yi menatap Li Chuhan dan berkata, ayah anak tersebut mengatakan bahwa ia ingin mendapatkan suntikan natrium nosinogen dan bertanya apakah kami dapat mengatur operasinya. Pada akhirnya, saran kami hanyalah saran. Pada akhirnya, kami tetap harus mengikuti keinginan keluarga, kata Li Chuhan. Jika memang tidak berhasil, saya akan mengajukan permohonan kepada Direktur Miao untuk melihat apakah dia bisa mengurangi biaya pengobatan. Lin Yi selalu merasa bahwa sikap Li Chuhan dalam masalah ini dingin. Dia tidak berniat menikah dan memiliki anak,
jadi dia tidak bisa memahami rasa sakit yang dialami orang yang terlibat. Namun, sepertinya dia salah. Hatinya masih hangat. Ini karena dia pernah dicintai dengan sepenuh hatinya. Direktur Lee, bagaimana kalau kita atur donasinya? Meskipun tidak akan mencukupi semuanya, kita bisa membantu semampu kita. Proposal ini bergantung pada keputusan rumah sakit. Jika kita memulainya, itu akan seperti penculikan moral, kata Lee Chuhan. Tapi kita bisa menyumbang sedikit atas nama kita sendiri dan tidak perlu khawatir dengan orang lain. Mengerti? Setelah keduanya selesai berbicara, tatapan mereka tertuju pada Lin Yi, ingin mendengar pendapatnya. Xin, hubungi Departemen Pediatri di sore hari dan atur agar anak tersebut dipindahkan ke departemen kami. Mengerti? Lin Yi meregangkan badan. Dia punya rencana yang jelas. Dia akan pergi setelah operasi. Misi terakhir sudah berlangsung hampir sebulan. Dia tidak bisa membuang waktu lagi di rumah sakit. Karena tidak ada operasi pada sore hari, Lin Yi tidak berencana untuk tinggal di rumah sakit lagi. Dia segera pulang dan melanjutkan pekerjaannya pada chip 3.0. Cincin. Saat dia sedang berkendara pulang, telepon Lin Yi berdering. Peneleponnya adalah Zhao Wen dari Pfizer. Kamu keras kepala sekali. Beraninya kamu memanggilku. Ganti saja namamu jadi Wen yang tak tahu malu. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Lin Yi mengangkat telepon. Tuan Lin. Kalau ada yang mau diomongin, bilang aja. Kalau enggak, tutup teleponnya. Zhao Wen jelas sudah terbiasa dengan sikap Lin Yi yang gelisah. Saya dipindah tugaskan oleh perusahaan. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Beritahu saya. Baru-baru ini, ada kabar bahwa 25 obat Huaxian yang Anda kembangkan telah lolos uji laboratorium. Benarkah? Jangan membuatku penasaran. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Sebagai salah satu perusahaan farmasi terkemuka di dunia, jika tidak ada informasi yang konklusif, apakah mereka akan membuat pernyataan gegabah? Namun, mereka menerima kabar tersebut setelah uji coba 25 obat tradisional Tiongkok berhasil. Laporan dari Departemen Pemasaran Pfizer tidak akan palsu. Kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Zhao Wen berhenti sejenak dan berkata. Pfizer dan 6 perusahaan farmasi besar sangat menghargai kemampuan riset dan pengembangan Anda. Mereka berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Bekerja sama. Lin Yi tersenyum. Orang-orang ini benar-benar tidak peduli dengan masa lalu. Kamu tahu bahwa mereka hanya peduli pada keuntungan. Baiklah, bagaimana kalian ingin bekerja sama? Tanya Lin Yi. Apakah Tuan Lin setuju? Sikap Lin Yi mengejutkan Zhao Wen. Dia pikir Lin Yi akan menolaknya. Tampaknya tahap akhir pengembangan modal adalah tentang uang. Apalagi, kau pikir waktuku tak berharga? Baiklah, kami akan mengirim perwakilan ke Zonghai untuk membicarakan hal ini dengan Anda. Telepon aku kalau kamu sudah di sini. Aku tutup dulu. Karena masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, Lin Yi tidak ingin berbicara dengan Zhao Wen lagi. Tuan Lin, tunggu sebentar. Bolehkah saya bertanya satu pertanyaan terakhir? Bab 534. Permainan jual singkat dimulai. Setelah menutup telepon, Lin Yi memperlambat pekerjaannya. Panggilan telepon Zhao Wen tidak terduga, tetapi juga tampak masuk akal. Namun, apa yang ingin dibicarakan ke 6 perusahaan farmasi itu kepadanya? Mereka semua memiliki departemen riset masing-masing. Dia bahkan mungkin akan ditarik ke dalam penelitian ilmiah di masa mendatang. Memikirkan hal ini, Lin Yi mengusap dagunya. Sepertinya ada keuntungan yang bisa didapat dari masalah ini. Akan tetapi, bagaimana ia melanjutkannya bergantung pada masa depan. Panggilan Zhao Wen tidak menghentikan Lin Yi dari mengerjakan chip 3.0. Malam harinya, Ji Qingyan datang untuk memasak makanan untuk Lin Yi. Hidupnya sibuk, tetapi juga hangat. Keesokan paginya, Lin Yi tidak berencana pergi ke rumah sakit karena dia tidak mempunyai rencana operasi apapun sepanjang hari itu. Sementara itu, Ji Qingyan bekerja sendirian dan bahkan tidak bisa berpikir untuk membuang-buang waktu Lin Yi. Siang harinya, Lin Yi menerima telepon dari Liang Jinming. Saudara Lin, aku sudah menyelesaikannya untukmu, kata Liang Jinming. 45 miliar, bebas bunga selama sebulan. Saya juga tanya-tanya. Kalau kamu menggadaikan Longxin, kamu bisa menukarnya dengan sekitar 40 miliar. Banyak sekali, kata Lin Yi, berapa banyak hadiah yang kau berikan untuk mendapatkan ini? Semuanya kecil, saudara Lin. Jangan tanya. Liang Jinming berkata, kapan Anda membutuhkan uang ini? Siapkan prosedur yang relevan. Saya akan mengantar Anda ke sana setelah Anda siap. Sekarang, kata Lin Yi, tunggu panggilanku. Oke. Dalam jam berikutnya, Lin Yi menyiapkan semua dokumen, bertemu Liang Jinming, dan mulai menangani pinjaman. Semua prosedur baru selesai setelah hari gelap. Berkat koneksi keluarga Liang, pihak bank berjanji akan mencairkan uang keesokan harinya. Kecepatan pencairan ini sudah sangat cepat.
Lin Yi menghitung dalam hati. Termasuk uang yang ia peroleh dari bank, ia memiliki sekitar 65 miliar di tangannya. Jika tidak ada yang salah, ini seharusnya cukup. Sekalipun terjadi kecelakaan, dia masih punya Longxin yang harus digadaikan. Untuk saat ini, tidak perlu terlalu khawatir soal uang. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Liang Jinming, mereka berempat makan lagi dan berpesta hingga larut malam. Keesokan harinya, Lin Yi tiba di kantor, tetapi hanya Qiao Xin yang ada di sana. Li Chuan sedang pergi mengurus urusan lain. Bagaimana kabar bayinya? Tanya Lin Yi. Persis seperti dugaan Direktur Li. Transposisi aorta tipe 8, kata Qiao Xin. Situasi saat ini adalah ruang antar ruang jantung tidak teratur dan arteri pulmonalis menyempit. Direktur Li memeriksa informasi tersebut sepanjang malam kemarin dan menelepon berkali-kali. Rencana operasi terakhir belum difinalisasi. Apakah Anda sudah melakukan semua tes lainnya pada anak itu? Masih ada beberapa tes yang perlu dilakukan. Diagnosis lengkapnya mungkin baru akan keluar beberapa hari lagi. Rencana awal Direktur Li adalah melakukan operasi dalam 5 hari. 5 hari. Lin Yi bergumam, ayo kita lakukan dalam 5 hari. Pindai semua laporannya dan kirimkan ke emailku. Tidak masalah. Setelah berdiskusi dengan Qiao Xin, keduanya mulai mempersiapkan operasi di sore hari. Li Chuan sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang keterampilan Lin Yi. Selama itu bukan operasi besar, dia tidak akan mengikutinya. Lin Yi adalah kepala ahli bedah selama ini, dan Qiao Xin adalah asistennya. Ini merupakan pengaturan yang belum pernah terjadi sebelumnya di rumah sakit Huasan. Pukul 1 siang, Lin Yi dan Qiao Xin keluar dari ruang operasi dan bersiap untuk makan sesuatu untuk mengisi perut mereka. Namun, pada saat ini, Lin Yi menyalakan teleponnya. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari He Yuan. Apa itu? Panggilan itu akhirnya berhasil, kata He Yuan. Ada masalah dengan Didi. Seseorang di pasar sedang menjual banyak saham Didi. Mereka sudah menjual lebih dari 8 miliar yuan. Kapan ini? Hal ini sesuai dengan harapan Lin Yi, dan dia tidak menunjukkan banyak kepanikan. Saya dengar dari Direktur Tian bahwa itu dimulai pagi ini. Seseorang sudah lama menjual banyak saham. Saya pikir itu penurunan yang wajar, tetapi belum berhenti sampai sekarang. Saya perkirakan dalam 2 jam lagi, total penjualan akan mendekati 10 miliar. Jangan cemas. Biarkan mereka terus membuang sampah. Aku akan makan dulu, lalu mencari kalian nanti. Bos, kamu harus lebih berhati-hati. Apa kamu masih ingin makan di saat seperti ini, kata He Yuan. Jika ini terus berlanjut, pasti akan menimbulkan gejolak di pasar saham. Lagi pula, saya pikir masalah ini bukan kebetulan. Kemungkinan besar ada yang sengaja menargetkan Didi. Sebagai adik perempuan Ji Qingyan dan mahasiswa berbakat dari Universitas Yan, ketajaman bisnis He Yuan sudah terlihat jelas. Ia sudah bisa mencium adanya konspirasi. Itu artinya ada yang menyabotase kita. Fokus saja pada data indeks. Singkatnya, jangan panik. He Yuan terdiam beberapa detik. Bos, semua ini sesuai harapanmu, kan? Apa kau sudah tahu kalau hal seperti ini akan terjadi? Hei, jangan panik. Ini masalah kecil. Aku akan ke sana setelah makan. Oke. Setelah menutup telepon, Lin Yi berganti pakaian dan pergi bersama Qiao Xin. Mereka makan siang sederhana sebelum berkendara ke Lingyun Group. Di kantor Qi Xianzhao, He Yuan dan petinggi Didi lainnya berkumpul. Bos Lin, kamu di sini. Tian Yan berkata saat dia melihat Lin Yi datang. Bagaimana situasinya sekarang? Mereka masih menjual. Ditambah dengan kepanikan beberapa investor retail, total saham yang terjual hampir 9,5 miliar. Investor retail mengikuti mereka. Ya, media sosial di internet mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Beberapa investor retail sudah mulai menjual sahamnya. Mulai sekarang, kami akan membeli sebanyak yang mereka jual di pasar. Mendengar kata-kata Lin Yi, semua orang yang hadir menyadari sesuatu yang sangat serius. He Yuan menatap Lin Yi, bos, apakah ada yang mempersingkat kita? Bukankah aku sudah membuat Cisco bangkrut? Sekarang setelah modal mereka keluar, permainan di antara kita resmi dimulai. Sialan, nggak seru kalau kita main kayak gini, kata He Yuan. Kami punya uang tunai sekitar 20 miliar yuan. Didi punya arus kas sedikit lebih dari 7 miliar yuan. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka merampok kami sebesar 9,5 miliar yuan. Dengan sisa uang yang sedikit ini, kami tidak akan bisa bertahan lama. Jangan khawatir. Saya mendapatkan 45 miliar dari pihak luar. Saya tidak berani mengklaim apapun, tapi saya pasti masih bisa menangani apa yang mereka jual. 45 miliar dari pihak luar. Mendengar angka tersebut, para eksekutif yang hadir semuanya tercengang tak bisa berkata-kata. Ternyata Presiden Lin sudah menduga hal ini dan sudah membuat rencana sebelumnya.
Termasuk 27 miliar yuan yang dimilikinya, totalnya mencapai 72 miliar yuan. Jika dikonversi ke dolar, jumlahnya sekitar 10 miliar, yang hampir sepertiga nilai saham Didi. Oleh karena itu, secara teori, dia mampu membeli semua saham yang dijual. Dalam permainan jual-beli ini, selama seseorang dapat bertahan dan mengalahkan lawannya, pada akhirnya mereka akan menang. Bab 535-1 lawan 4. Kantor Manajer Umum Huayin Group, Nanjing. Ada 4 orang yang duduk di kantor Zhao Mo. 3 orang lainnya seusia dengannya. Mereka berpakaian glamor dan trendy. Di mata orang awam, pakaian mereka mungkin tidak terlihat terlalu aneh atau mahal. Namun, salah satu aksesorinya mungkin bernilai ratusan ribu. Keempat orang ini adalah 4 tuan muda Yanjing yang senantiasa dikagumi masyarakat. Kelompok khusus ini berada di puncak semua pewaris generasi kedua yang kaya raya. Meskipun Lin Yi, Qin Han, dan yang lainnya dikenal sebagai 4 tuan muda Zonghai, mereka masih sedikit kurang dalam hal kekuatan. Lagi pula, jika dibandingkan dengan Zhao Mo dan ketiga orang lainnya, mereka jauh lebih rendah. Ini adalah sesuatu yang mustahil bagi Lin Yi dan yang lainnya, dan merupakan faktor terpenting dalam konfrontasi ini. Saudara Zhao, sepertinya kau benar-benar mengincar grup Ling Yun. Kau tidak akan berhenti sampai kau membunuh mereka. Pria yang berbicara itu bernama Sun Ce, ia menduduki peringkat ketiga di antara 4 tuan muda Yanjing. Latar belakang dan kekuatan keluarganya hanya sedikit lebih rendah daripada keluarga Zhao. Sambil berbicara, Sun Ce memegang rokoknya dan meletakkan kakinya di atas meja kopi seolah-olah dia berada di rumah. Benar. Baru setengah hari dan kamu sudah menghabiskan 10 miliar. Pemerintah bahkan tidak bisa mencetak uang secepat kamu menghabiskannya. Pria yang berbicara itu bernama Lu Xuan. Ia mengenakan celana pendek denim dan sepasang sepatu Carolina Blue Jordan 1 edisi terbatas. Ia juga mengenakan liontin bulu karya desainer ternama Sunrise Land, Takahashi Goro. Liontin ini berharga jutaan dolar di pasaran. Zhao tua, katakan yang sebenarnya kepada kami tentang berapa banyak saham yang kamu pinjam dari pialang itu. Orang yang berbicara itu bernama Gu Changchuan, pemimpin 4 tuan muda Zonghai. Dalam hal kekayaan, keluarga Gu mungkin tidak sekaya keluarga Zhao, tetapi dalam hal kekuasaan dan pengaruh, keluarga Zhao lebih rendah dari mereka. Ini juga menjadi alasan mengapa ia menduduki peringkat pertama di antara 4 tuan muda Yanjing. Dibandingkan dengan Zhao Mo dan 2 orang lainnya, sosok Bu Changchuan bertubuh kekar. Tingginya lebih dari 1,9 meter dan berkulit perunggu. Berdiri di dekat jendela, ia tampak seperti gunung yang menjulang tinggi dan juga merupakan sosok paling berbahaya di sana. Sekitar 168 juta lembar saham. Berdasarkan harga saham saat ini, jika kami menjual semuanya, kami akan dapat menarik lebih dari 40 miliar. Namun, berapa banyak yang bisa kami hasilkan pada akhirnya akan bergantung pada Muddy Waters, kata Zhao Mo. Berdasarkan kinerja Muddy Waters dalam beberapa tahun terakhir, jika kita terus menyerang, harga saham Didi akan turun setidaknya 50%. Anda akan mendapatkan setidaknya 20 miliar yuan dari petualangan ini. Hanya 20 miliar tidak cukup untuk memuaskan nafsu makanku, kata Zhao Mo sambil tersenyum. Dia mengambil 30 miliar dari Cisco dan menghambur-hamburkan 3 miliar barang tepat di depan mataku. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Menurunkan 50% harga saham saja sudah terlalu mudah baginya. Apa targetmu? Tanya Lu Xuan. Setidaknya 70%. Tidak mungkin. Sun Ce terkejut. Jika Anda membuat harga saham Didi turun 70%, keuntungan yang akan Anda peroleh sekitar 28 miliar. Di sisi lain, dia tidak akan kehilangan uang sebanyak ini. Dengan nilai pasar 30 miliar dolar AS, dia akan kehilangan sekitar 27 miliar dolar AS. Ini akan cukup membuatnya ingin melompat dari atap. Itulah efek yang kuinginkan. Karena dia menghancurkan Cisco-ku, aku akan menghancurkan Didinya. Dibandingkan dengan skala Didi, Cisco tidak ada apa-apanya. Kau sudah lama bersembunyi. Kau pasti sibuk dengan ini, kan? Tanya Gu Changchuan. Sebenarnya, saya tidak bisa berbuat banyak. Yang terpenting adalah memberi Muddy Waters waktu. Mereka perlu menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Ling Yun Group dan Didi sama-sama punya kekurangan. Sekarang setelah lebih dari 20 hari berlalu, mereka hampir siap. Itulah sebabnya saya memulai serangan itu. Kalau begitu, Anda cukup mengesankan. Anda bahkan meminjam 168 juta saham dari perusahaan pialang. Selain Soros dulu, Anda adalah hiu paling kejam yang saya kenal, kata Gu Changchuan. Tentu saja, jika aku tidak membunuhnya, nama keluargaku bukan Zhao. Dentang, dentang, dentang. Saat mereka sedang mengobrol, terdengar ketukan di pintu kantor. Sekretaris perempuan Zhao Mo masuk. Direktur Zhao, Ling Yun Group sudah mulai membeli kembali saham yang kami jual. Berapa banyak yang mereka ambil? Tanya Zhao Mo. Sekitar 10 miliar.
Ini pada dasarnya sama dengan jumlah yang kami jual. Sekarang harga saham Didi sudah stabil, fluktuasinya tidak terlalu besar. Mereka membelinya begitu cepat, kata Zhao Mo dengan heran. Ya, mereka punya lebih banyak dana dari yang kita duga. Pak Tua Zhao, jangan lagi kita duduk diam di sini. Ayo kita ke kantor keamanan untuk melihat situasinya, kata Gu Changchuan. Ayo pergi, kata Zhao Mo. Aku ingin lihat berapa lama dia bisa bertahan. Mereka berempat tiba di Departemen Keamanan bersama dengan sekretaris wanita. Kepala Departemen Keamanan adalah seorang pria parubaya berusia 40-an bernama Fu Zhengyi. Melihat Zhao Mo dan yang lainnya datang, Fu Zhengyi berjalan mendekat sambil tersenyum. Direktur Zhao, mereka sudah menerima 10 miliar saham yang kita jual. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tambahkan 10 miliar lagi dan teruslah bermain dengannya, kata Zhao Mo. Baik, Direktur Zhao. Melihat grafik di piring besar mulai stabil, Sun Ce berkata. Cisco telah memberi mereka kompensasi 30 miliar, tetapi uangnya belum sampai ke rekening mereka. Ling Yun Group juga membeli Didi belum lama ini. Saya rasa dia tidak punya banyak uang tunai tersisa. 15 miliar akan menjadi batasnya. Jika ditambah 10 miliar lagi, dia pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Kami juga berpikir begitu. Saya perkirakan 10 miliar itu sudah cukup untuk dia kumpulkan. Kalau saya terus memberikan uang, dia pasti tidak akan bisa membalikkan keadaan. Zhao Mo memandang Gu Changchuan dan dua orang lainnya. Bos Gu, apakah kalian bertiga ingin ikut bermain? Saya jamin kalian akan mendapatkan lebih dari 70% dari investasi awal. Sia-sia saja kalau tidak mengambil uang yang kalian berikan secara cuma-cuma. Aku anggap saja itu sebagai uluran tangan, kata Gu Changchuan. Kamu pinjam 168 juta saham, jadi aku pinjam 84 juta saham lagi. Aku tidak serakah. Aku akan dapat sedikit lebih dari 10 miliar untuk bermain-main. Kalau begitu saya akan meminjam 84 juta saham seperti Bos Gu, kata Sun Ce. Karena kita kekurangan saham, aku tidak bisa melihat kalian menghasilkan uang dari pinggir lapangan, kata Lu Xuan. Aku juga akan meminjam 84 juta saham. Berdasarkan harga pasar saat ini, 420 juta lembar saham bernilai sekitar 100 miliar. Jika kita menjual semuanya, pasti akan menimbulkan kepanikan di antara para pemegang saham. Ditambah dengan keterlibatan Moody Waters, penurunan 70% sudah merupakan perkiraan yang konservatif. Bagus, kan? Semakin banyak jatuh, semakin banyak kita untung, dan semakin banyak pula kerugiannya, kata Sun Ce. Pada saat itu, kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan platform transportasi daring lain dan menggantikannya sepenuhnya. Kami akan kaya raya. Inilah efek yang kuinginkan. Zhao Mo memegang rokok di mulutnya dan berkata, aku ingin orang-orang di lingkaran ini tahu bahwa inilah hasil dari melawanku, Zhao Mo. Kemudian, mereka bertiga memanggil bawahannya dan bersiap meminjam saham dari perusahaan pialang. Bukannya mereka tidak mau meminjam lebih banyak, tetapi industri ini banyak aturannya, jadi mereka dibatasi. Kurasa orang bernama Lin Yi itu masih belum tahu siapa yang telah disinggungnya, kata Sun Ce. Ketika Didi bangkrut, dia tidak akan punya air mata lagi untuk ditumpahkan. Itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa, kata Zhao Mo. Aku akan meneleponnya sekarang agar bisa mewawancarainya. Aku penasaran bagaimana perasaannya sekarang. Haha, itu ide yang bagus. Zhao Mo telah mendapatkan nomor Lin Yi dari Cao Xiangyu, dan dia meneleponnya sekarang. Lin Yi, ini Zhao Mo, lama tak bertemu. Bodoh, kamu sudah buang sekitar 12 miliar sekarang. Aku masih makan semuanya. Terus buang. Kita lihat berapa banyak lagi yang bisa kamu buang. Bab 536. Saya tidak peduli dengan prosesnya. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Lin Yi tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Zhao Mo. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Hal ini menyebabkan ekspresi Zhao Mo dan yang lainnya berubah sangat jelek. Dia ingin bermain dengan Lin Yi, tetapi dia tidak menyangka dia sudah siap. Saudara Zhao, Lin Yi itu sepertinya sudah menunggumu, kata Sun Ce, kita telah meremehkannya. Dia hanya anak panah yang sudah hampir habis. Jangan dengarkan kepura-puraannya, kata Lu Xuan. Zhao Mo merasa ada yang tidak beres, jadi dia melambaikan tangannya dan memanggil Fu Zhengyi. Bagaimana situasinya sekarang? Kami membuang sekitar 3 miliar lagi, tetapi grup Ling Yun tampaknya sudah menyerapnya. Terus buang. Buang semua 10 miliar itu sekarang. Aku ingin tahu apakah dia bisa menerimanya. Baik, Direktur Zhao. Saudara Zhao, jangan panik, kata Sun Ce sambil tersenyum. Kamu punya 164 juta saham. Totalnya sekitar 40 miliar. Sekalipun dia sampai bunuh diri karena kelelahan, dia tetap tidak akan bisa menyerap semuanya. Tenang saja. Ayo pergi. Kita mungkin harus bermain jual beli sebentar.
Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Ayo kita cari tempat untuk bersantai, kata Gu Changchuan. Aku belum panik, kata Zhao Mo, aku sudah bertahun-tahun di Yanjing. Kalau aku lebih rendah darinya, aku tidak pantas disebut Zhao Mo. Kalau begitu, jangan repot-repot. Kamu tinggal memberi perintah langsung. Serahkan sisanya pada bawahanmu. Zhao Mo mengangguk. Ayo pergi. Aku baru saja menemukan tempat berendam air panas yang bagus. Aku akan mengantarmu ke sana. Ayo pergi. Malam itu, semua perusahaan besar dan kecil di industri keuangan Huaxia memperhatikan perang keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Mereka juga memperhatikan masalah ini dengan saksama, menunggu untuk melihat siapa yang akan menang. Di kantor CEO Chitich Group, Liang Chunxiao mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ia mendapati istrinya sedang duduk di mejanya, menatap komputernya dengan saksama. Kamu lagi lihat apa? Kenapa kamu begitu fokus? Shen Sui tersenyum dan membalikkan laptopnya. Pertempuran short selling Lin Yi dan Zhao Mo telah dimulai, kata Shen Sui. Berdasarkan situasi saat ini, Zhao Mo telah menjual hampir 82 juta lembar saham dan menghabiskan lebih dari 20 miliar dolar AS. Sebanyak itu, tanya Liang Chunxiao, bagaimana dengan Lin Yi? Bagaimana situasinya? Untuk saat ini, hasilnya lumayan. Dia menyerap semuanya, tapi harganya sedikit lebih mahal. Bagaimana caranya? Selain 82 juta saham Zhao Mo, beberapa investor retail juga menjual saham mereka. Jika dikonversi ke yuan, jumlahnya sekitar 1 miliar. Sepertinya tidak terlalu besar. Dampaknya seharusnya tidak terlalu besar. Meskipun dia dan Liang Ruoxu belum dekat, Liang Chunxiao secara tidak sadar telah bergabung dengan pihak Lin Yi. Ini baru permulaan. Masih panjang jalannya sebelum pertunjukan sesungguhnya dimulai, kata Shen Sui, bebannya nanti akan ditanggung Lin Yi. Apakah kamu takut Lin Yi tidak punya cukup dana? Shen Sui mengangguk. Saya yakin dengan kemampuan Lin Yi, seharusnya dia sudah siap mengeluarkan uang lebih awal, tetapi uang ini seharusnya hanya cukup untuk melawan Zhao Mo. Jika dia mengumumkan identitasnya sebagai manajer umum grup Huayin, pasti akan membuat para pemegang saham berbondong-bondong menjual sahamnya. Ini mungkin titik baliknya. Selain itu, Moody Waters belum menunjukkan kartu mereka. Jika Lin Yi tidak menyiapkan tindakan balasan, banyak berita negatif akan menyergapnya. Dia juga tidak akan bisa menahannya. Liang Chunxiao mengeluarkan sebatang rokok. Melihat ini, Shen Sui mengeluarkan asbak bersih dari laci dan duduk bersamanya. Jangan bahas Moody Waters dulu. Saham Zhao Mo saja sudah cukup untuk membuat Lin Yi menderita. Ya, kamu tidak salah. Shen Sui menyisir rambutnya dan berkata, dia baru saja mengakuisisi Didi sepenuhnya, dia mungkin tidak punya banyak uang, setelah ini, dia ingin beramal untuk membangun reputasi positif dan meningkatkan nilai saham Didi. Tapi akhirnya, untuk menunjukkan sikapnya terhadap saya, dia memberikan kredit kepada Chitich, jadi dia tidak akan punya banyak uang tunai. Saya rasa uang yang ada di tangannya sekarang seharusnya berasal dari hipotek. Hipotek. Longsin telah mengembangkan teknologi chip 2.0 yang sebanding dengan Intel. Teknologi ini telah menjadi favorit baru di industri teknologi, sehingga nilainya akan naik secara alami. Dia dapat dengan mudah menawarkannya dengan imbalan 40 miliar yuan di bank. Jika Zhao Mo tidak berhenti setelah menghabiskan 40 miliar yuan ini, situasinya akan sulit. Apakah Little Mi memanggilmu? Tanya Liang Chunxiao. Dia menelepon beberapa kali. Shen Sui tersenyum dan berkata, tapi aku mengabaikannya. Ibu macam apa kamu? Aku hanya ingin melihat sejauh mana Lin Yi bisa melangkah, kata Shen Sui. Lin Yi tidak ingin siapapun ikut campur, dan aku juga tidak berencana ikut campur. Lebih menarik seperti ini. Kamu hanya ingin tahu apakah dia bisa mencapai level Lin Jingsan. Shen Sui tersenyum. Bisa dibilang begitu. Pokoknya, aku tidak peduli. Kalau nanti Little Mi sedih, jangan salahkan aku. Ini bukan urusanku. Aku tidak akan menerima pukulanmu. Kamu orang macam apa? Kamu lari lebih cepat daripada orang lain kalau ada apa-apa. Karena aku lebih baik mati di medan perang daripada disiksa sampai mati oleh sebutir beras. Wow, apakah ini sesuatu yang seharusnya dikatakan Kolonel Liang kita, kata Shen Sui dengan masam. Mengapa aku tidak boleh mengatakannya, kata Liang Chunxiao. Sudah seperti ini sejak aku kecil. Setiap kali terjadi sesuatu, kau akan melempar semua tanggung jawab. Akhirnya, setelah ayahku memarahiku, ibuku juga akan datang memarahiku. Setelah mereka berdua memarahiku, ayah mertua dan ibu mertuaku juga akan ikut campur dan mulai mendidikku. Apa menurutmu hidup seperti ini mudah bagiku? Baiklah, baiklah. Shen Sui memegang wajah Liang Chunxiao. Kolonel Liang kita sudah sangat menderita. Saat kita pulang nanti malam, aku akan memasak untukmu sendiri. Jangan beri aku omong kosong manis itu. Itu tidak akan berhasil. Aku akan memberimu setengah gelas lagi. Percuma saja. Bagaimana mungkin aku tergoda olehmu?
Apa kau pikir pengalamanku selama bertahun-tahun hanya pamer? Liang Chunxiao, apakah kamu benar-benar tidak tahu malu? Liang Chunxiao terdiam. Memercikkan. Di paviliun Jiushu, Lin Yi menjulurkan kepalanya keluar dari kolam. Tubuhnya yang tinggi dan perutnya yang berisi terlihat jelas. Ji Qingyan duduk di tepi kolam renang, tetapi dia mengenakan gaun bermotif bunga dan tidak berniat berenang. Saat itu, di sampingnya, terdapat meja bundar kecil dengan laptop di atasnya. Layarnya menampilkan fluktuasi pasar saham. Meski situasi secara umum stabil, Ji Qingyan merasa ini memang gambaran bahaya yang mengintai di setiap sudut. Setiap penurunan menunjukkan kemungkinan kekalahan telak. Bagaimana mungkin kamu masih ingin berenang di saat seperti ini? Tanya Ji Qingyan. Tidak ada yang bisa dilakukan saat ini. Kita hanya bisa membuang-buang uang. Apa yang perlu dikhawatirkan? Tapi kamu harus tetap waspada. Tidak perlu dipedulikan. Aku sudah menebak hasil umumnya. Aku tidak peduli dengan prosesnya. Bab 537. Pantatmu terlalu besar. Apakah kamu benar-benar khawatir tentang Moody Waters? Tubuh Lin Yi tenggelam di dalam air, tetapi sikunya bertumpu di sisi kolam. Moody Waters LLC memang cukup kuat. Saya tidak tahu apa yang mereka temukan dalam 20 hari terakhir. Selama berita itu belum diumumkan, saya tidak akan bisa menyiapkan tindakan balasan apapun. Saya berada dalam posisi pasif. Bisnis utama mereka adalah mendiskreditkan perusahaan lain. Respons kami adalah memperbaiki citra perusahaan dari awal. Ini cara paling efektif untuk menghadapi mereka. Itu benar, tapi bagaimana tepatnya cara meningkatkan citra itu adalah pertanyaannya. Apakah kamu sudah memikirkan solusinya? Aku tidak memikirkannya. Lalu apa yang kau pikirkan, gerutu Ji Qingyan? Dia sudah dewasa, tapi kenapa dia tidak tahu caranya merasa cemas? Dia benar-benar mengkhawatirkannya setengah mati. Kemarilah dan aku akan memberitahumu apa yang sedang kupikirkan. Dia berjongkok dan menopang dagunya dengan tangannya. Kalau kamu tidak menemukan solusi hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Mendekatlah. Aku sudah hampir selesai, kata Ji Qingyan. Gaunku berleher bulat. Mustahil bagimu untuk melihat ke bawah atasanku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ji Qingyan melihat Lin Yi meraih lengannya dan menariknya ke dalam kolam. Berdebar. Teriakan Ji Qingyan memecah kesunyian paviliun Jiushu sebelum menimbulkan cipratan besar. Lin Yi, aku akan membunuhmu. Ji Qingyan mencengkeram lengan Lin Yi erat-erat saat dia membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan air. Jangan tegang. Kamu harus tahu cara bersenang-senang. Meski begitu, kau tidak boleh bertingkah seperti ini. Kau membuatku takut setengah mati, Ji Qingyan cemberut dan hampir menangis. Baiklah, baiklah. Jangan menangis, kata Lin Yi sambil menyeka air matanya. Angkat aku kembali. Saya ingin sekali. Lin Yi membawa Ji Qingyan dari kolam. Kemudian, dia menggendongnya dan berjalan menuju villa nomor 1. Gaun Ji Qingyan terbuat dari bahan tipis. Setelah basah, gaun itu menjadi transparan dan melekat erat di pinggangnya yang indah. Bahkan pakaian dalam hitam dan celana keselamatan di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Jangan terlalu mencolok. Ji Qingyan mengulurkan tangan dan mencubit wajah Lin Yi, menatap lurus ke depan. Jangan melihat kejahatan. Itulah perilaku seorang pria sejati. Aku bukan pria sejati. Beruntunglah kau tidak dilecehkan. Kau benar-benar seorang gangster, dan gangster yang hebat. Terserah. Aku tidak peduli. Ji Qingyan berbalik dan mengabaikan Lin Yi. Dia melihatnya mengenakan pakaian renang, jadi ini tidak terlalu penting. Sesampainya di villa nomor 1, Ji Qingyan mandi, berganti piyama, dan membawa laptopnya. Lalu, ia meringkuk di sofa bersama Lin Yi. Tarik kakimu ke belakang. Kamu menempati sebagian besar sofa. Tidak adakah tempat untukmu? Terlalu kecil untukku. Kenapa kamu tidak bilang saja pantatmu terlalu besar? Kamu yang bokongnya besar. Ji Qingyan memaksa dirinya masuk ke celah dan mendorong kaki Lin Yi ke samping. Kemudian, ia meletakkan laptopnya di sandaran tangan sofa dan berkata, sekarang, kita sudah menyerap sekitar 22 miliar. Kurvanya tampaknya sudah sedikit stabil. Saya rasa Zhao Mo sedang bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena di mata dunia luar, aku seharusnya tidak punya banyak uang tunai setelah membeli Didi. 10 miliar seharusnya sudah menjadi batasku. Lin Yi mengubah posturnya dan meletakkan kakinya di pangkuan Ji Qingyan. Tapi sekarang setelah aku menghabiskan 22 miliar, Zhao Mo tidak bisa lagi memahami situasiku. Tentu saja, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Namun, tidak akan lama lagi mereka akan terus membuangnya. Jangan cemas. Menurutmu berapa banyak yang akan dibuang Zhao Mo pada akhirnya? Antara 30 dan 50 miliar. Itu tergantung seberapa besar kepercayaan yang diberikan Pialang kepada grup Wain. Tapi berapapun tawarannya, saya bisa menerimanya. Itulah mengapa kamu tidak menggadaikan Longxin.
Lin Yi mengangguk. Uang yang ada cukup untuk berurusan dengan Zhao Mo dan investor lainnya. Sisanya terserah Muddy Waters. Baiklah kalau begitu. Ji Qingyan mengangguk. Kembali bekerja. Aku akan mengawasi semuanya di sini. Saya tidak bekerja hari ini. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Sialan, lihat dirimu. Pemandian Yinzun, Naijing. Zhao Mo dan ketiga orang lainnya berendam di sumber air panas yang diselimuti uap putih, sangat menikmati suasananya. Pada saat yang sama, ada selusin wanita berbikini yang menyajikan teh dan menyediakan berbagai layanan. Apa? Dia sudah menyamai 22 miliar. Di sumber air panas, Zhao Mo tidak bisa tetap tenang setelah menerima telepon Fu Zhengyi. Kami membuang sekitar 20 miliar. Sisanya 2 miliar dibuang oleh investor retail, kata Fu Zhengyi. Direktur Zhao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita terus membuang sampah? Tunggu beberapa menit. Aku akan memberitahumu nanti. Baik, Direktur Zhao. Lin Yi menerima 22 miliar saat ini bukanlah kabar baik baginya. Awalnya ia mengira Lin Yi mungkin bisa mengalahkan 20 miliar, tetapi ternyata butuh waktu. Jika ini terus berlanjut, ia tidak akan punya cukup dana lagi dan Zhao Mo sudah diambang kemenangan. Namun, Lin Yi melahap habis semua yang telah ia buang. Tanpa ragu sedikit pun. Ini bukan pertanda baik. Artinya, ia mungkin punya cukup uang. Lagi pula, Zhao Mo tidak tahu berapa sisa uangnya. Saudara Zhao, apakah Lin Yi menerima taruhan 20 miliar itu? Tanya Sun Ce. Pada saat ini, 3 orang lainnya memasang ekspresi serius. Hal ini karena situasi saat ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Menurutmu, apakah dia bisa mengajukan pinjaman dari bank? Tanya Lu Xuan. Perusahaannya, Longxin, sedang naik daun. Kalau dia mau ambil pinjaman, prosesnya cuma beberapa menit saja. Tidak perlu menebak-nebak. Aku akan menelepon dan bertanya saja. Zhao Mo menghubungi nomor Liang Ruoxu. Ruoxu, apakah kamu sibuk? Aku baik-baik saja, kenapa? Bagaimana kabarmu di Zonghai? Ada yang belum biasa. Apa kamu sudah terbiasa dengan makanan di Zonghai? Apa perlu aku minta seseorang mengirimkan makanan untukmu? Gu Changchuan dan yang lainnya terdiam. Sungguh bodoh. Tidak apa-apa. Aku sudah mulai terbiasa, jawab Liang Ruoxu profesional. Ada yang kau butuhkan dariku? Aku ingin bertanya sesuatu. Zhao Mo tidak menyembunyikan apapun. Apakah Longxin meminjamkanmu pinjaman? Liang Ruoxu berkata, tidak. Baiklah, jaga dirimu baik-baik di Zonghai. Kalau ada yang tidak biasa, jangan lupa bilang padaku. Baiklah, terima kasih. Setelah menutup telepon, Zhao Mo berkata, dia tidak mendapatkan pinjaman. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Dia menawarkan asetnya sebagai jaminan. Kalau tidak, tidak ada penjelasan lain, kata Gu Changchuan. Menurutmu dia benar-benar punya uang sebanyak itu, kata Lu Xuan, kalau dia membeli Didi dengan semua uangnya, dia tidak akan bisa melakukan ini tanpa likuiditas yang besar. Itu bahkan lebih tidak mungkin, kata Sun Ce. Perusahaan pengembang yang sehat tidak akan menyimpan begitu banyak uang di bank. Lin Yi bukan orang bodoh. Mustahil baginya untuk tidak memiliki sedikit akal sehat setelah membangun perusahaannya sebesar ini. Kalau begitu, diskusi ini tidak perlu dilanjutkan. Dia mungkin menggunakan bisnisnya sebagai jaminan, kata Gu Changchuan. Saya akan meminta seseorang untuk menyelidikinya besok. Bab 538. Kakak Lin suka makan bakpao kukus. Memukul. Sun Ce menyalakan sebatang rokok dan berkata, kurasa tak ada gunanya menyelidikinya. Lagi pula, kita sudah mulai menyerang. Tak ada gunanya mundur. Lu Xuan mengangguk. Aku baru saja menghitung. Bahkan jika dia menggadaikan semua asetnya, dia hanya bisa meminjam paling banyak 50 miliar. 50 miliar itu tidak ada apa-apanya, kata Sun Ce. Saham yang kami berempat pinjam sekitar 100 miliar lembar dari perusahaan pialang. Bukankah itu lebih dari cukup untuk mempermainkannya sampai mati? Memang benar, tapi dia menggali kuburnya sendiri dengan melakukan ini, kata Gu Changchuan. Jika dia benar-benar menggadaikan Longxin untuk melawan kita, jika berita ini bocor, harga saham mereka akan anjlok. Bos benar, kata Zhao Mo. Aku harus merepotkan bos besok untuk menggunakan beberapa koneksi untuk menyelidiki situasi di Zonghai. Serahkan padaku. Zhao Mo mengangkat teleponnya lagi dan menelepon Fu Zhengyi. Teruslah membuang. Tidak perlu melambat. Aku ingin melihat seberapa banyak yang bisa dia tahan. Setelah menutup telepon, Sun Ce tersenyum. Kita nikmati saja makanan dan minuman kita di sini. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Dengan sedikit kemampuannya, dia masih mau melawan kita. Lucu sekali. Haha, kau benar. Zhao Mo mengangkat gelasnya. Bersulang. Keesokan paginya, Ji Qingyan bangun seperti biasa untuk menyiapkan sarapan. Ini sudah menjadi kebiasaannya. Mengapa matamu seperti mata panda? Tanya Lin Yi.
Apakah seburuk itu? Kamu akan melihatnya sendiri. Ketika Ji Qingyan sampai di kamar mandi, ia melihat dua lingkaran hitam besar di bawah matanya. Ia mengerutkan bibir dan berkata, "Saya mengamati pasar saham kemarin hingga larut malam. Mungkin karena kurang tidur, tapi nanti saya akan membahasnya dengan alas bedak. Bagaimanapun, mereka menjual lebih dari 7 miliar dolar tadi malam. Mereka tidak melambat sama sekali. Untungnya, kami menyerapnya dan menstabilkan pasar saham. Sudah kubilang jangan khawatir, kenapa kau masih menontonnya?" tanya Lin Yi sambil makan. Saham-saham di tangan mereka semuanya pinjaman dari broker. Apapun yang terjadi, mereka akan terus menjual. Karena kita sudah aktif, jangan fokus pada masalah ini. Ini akan berlangsung beberapa hari saja. Tapi aku tak bisa menahannya. Aku terus memikirkannya, dan aku tak bisa tidur semalaman, jadi aku memutuskan untuk begadang. Nanti aku pakai alas bedak lebih banyak dan pakai kacamata hitam, jadi semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Apakah kamu bekerja shift malam-malam ini? Ji Qingyan kembali ke meja makan dan bertanya. Apakah Anda lebih suka saya mengambil shift siang? Pulanglah bersamaku malam ini. Aku ingin mengambil beberapa pakaian. Sepertinya Presiden Ji berencana untuk sering menginap di sini. Ji Qingyan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kuncir kudanya yang diikat santai membentuk lengkungan indah di udara. Bahkan tanpa riasan, wajahnya yang polos dipenuhi vitalitas seorang gadis muda. Aku bahkan gak mau datang. Kamu yang terus-terusan ngajak aku. Itu berlebihan. Sekalipun aku mengundangmu, kau tetap bisa menolaknya. Kamu terlalu antusias, jadi sulit menolakmu, aku tidak bisa menolak. Ji Qingyan menatapnya dengan mata indahnya. Jika Lin Yi terus berbicara, dia mungkin akan menyerangnya. Tidak, aku tidak akan bicara lagi. Aku yang menyeretmu ke sini. Ini berat untukmu, Presiden Ji. Itu lebih baik. Setelah makan sederhana, Ji Qingyan kembali ke kamarnya dan mulai berganti pakaian dan merias wajah. Hal yang paling penting adalah menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Dia mengenakan celana jeans hitam dan jaket anti-angin berwarna krem yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang ramping dan memberinya aura keren. Setelah berganti pakaian, mereka berdua berangkat kerja. Ketika tiba di departemen, Lin Yi melihat Li Chuhan duduk di depan komputer, menatap layar dengan cermat. Dia memakai kacamata tanpa bingkai di hidungnya dan sedang membaca laporan medis di komputer. Dia bahkan tidak menyadari kedatangan Lin Yi. "Kakak Lin, kamu di sini." Melihat Lin Yi masuk, Qiao Xin berinisiatif untuk menyapanya. Li Chuhan melihat Lin Yi dan minggir untuk memberi ruang. "Sudah makan?" tanya Li Chuhan sambil mengeluarkan sebuah apel. "Saya sudah sarapan, tapi belum ada apel." Lin Yi mengambil apel itu sambil tersenyum dan menyerahkannya kepada Qiao Xin. "Bantu aku mengupasnya." "Oke." Para dokter muda pria lainnya merasa iri dan cemburu ketika melihat Lin Yi menerima perawatan seperti itu. Akan tetapi, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Mereka bahkan tidak setampan bayangannya, dan juga tidak sekaya bayangannya. Lebih penting lagi, keahlian mereka tidak sebanding dengannya. Ini sungguh membuat frustrasi. Beberapa menit kemudian, Qiao Xin menyerahkan apel yang sudah dikupas kepada Lin Yi. "Kakak Lin, apakah kamu melihat WeChat Moments yang aku unggah kemarin?" "Tidak, memangnya kenapa?" Ayah anak tersebut tampaknya telah memulai GoFundMe dan meminta bantuan publik. Ia telah mengumpulkan lebih dari 20.000 yuan. Bukankah itu hal yang baik? Masih banyak orang baik di masyarakat. Memang bagus, tapi beberapa akun publik salah mengartikannya dan sekarang menuding obat seperti natrium nosinogen. Mereka mengklaim Auslan menjualnya seharga 200 yuan, tapi begitu sampai di Huaxia, harganya menjadi 700.000 yuan. Media begitu ramai sehingga banyak orang sekarang membicarakannya. Apakah orang-orang itu terbelakang? Situasi di Australia dan Huaxia berbeda. Perbandingannya sama sekali tidak adil. Benar. Aku sudah membicarakannya dengan mereka sebelumnya, bilang kalau di Australia biayanya murah banget karena asuransi kesehatan. Tapi, mulutku cuma satu dan aku nggak bisa menang melawan mereka sama sekali, jadi aku abaikan saja masalah ini. Biarkan saja orang-orang idiot itu membahasnya. Mereka cuma sekelompok orang bodoh. Mereka tidak bisa berbuat jahat. Lin Yi percaya bahwa dalam masyarakat ini, sebagian besar orang bersifat satu dimensi. Mereka terus-menerus membahas gosip terbaru sebelum beralih ke berita hangat berikutnya. Maka, tak lama kemudian, kata-kata bodoh itu pun lenyap. "Semoga saja begitu," kata Qiao Xin tanpa berkata-kata. "Mereka cuma mau ngumpulin dana dan minta bantuan orang. Saya nggak ngangka masyarakat bakal ngungkit hal-hal kayak gini. Ada apa ini?" "Benar sekali," kata Lin Yi sambil memakan apel itu, "apel ini cukup manis. Aku akan membawakanmu lebih banyak besok," bisik Li Chuhan. "Direktur Li, saudara Lin tidak suka apel," kata Qiao Xin. "Apa yang dia suka makan?" "Kakak Lin suka makan bakpao."
Bakpao yang putih, besar, lembut, dan empuk paling enak. Kakak Lin paling suka bakpao. Li Chuan mungkin tidak mengerti banyak tentang pisang, tetapi dia bisa mengerti roti kukus. Berhenti bicara omong kosong dan fokuslah pada pekerjaanmu, kata Li Chuan dengan malu. Baiklah, kata Qiao Xin. Rasanya kakak Lin sudah makan. Wajah Li Chuan semakin memerah. Ia begitu malu hingga tak tahu harus berkata apa. Lin Yi tidak keberatan, tapi wajah Li Chuan semerah kelopak bunga krebepel, sungguh memanjakan mata. Cincin. Pada saat ini, Liang Ruoxu menelepon. Apakah kamu punya waktu untuk makan siang? Apakah kamu ingin makan bersama? Bab 539. Untuk menggerakkan bumi, tusuk gigi tidaklah cukup. Baiklah, jam 12 siang, restoran Huayan. Setelah membuat janji untuk makan siang, Lin Yi mulai bekerja di departemen. Meskipun ada beberapa operasi yang dilakukan, operasi itu tidak sulit. Dia dapat memeriksa kasusnya terlebih dahulu dan meluangkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan hal-hal ini. Satu-satunya hal yang sulit adalah dengan aorta Liu Zihao yang sekarang harus diperbaiki melalui operasi. Dia dan Li Chuan harus menanggapi ini dengan serius. Mereka berdua menghabiskan sepanjang pagi mendiskusikan operasi tersebut. Dokter-dokter lain di departemen itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Teori dan teknik Lin Yi mengejutkan mereka. Dia jelas lebih muda dari mereka dan datang belakangan. Bagaimana mungkin dia jauh lebih kuat dari mereka? Namun, mata Li Chuan dipenuhi kekaguman. Namun, selama diskusi, keduanya mengalami perbedaan pendapat dalam 3 hal utama. Demi efek pasca operasi, Lin Yi ingin mengambil pendekatan yang lebih radikal dan berani, tetapi Li Chuan menolaknya. Karena risikonya terlalu besar, tingkat keberhasilannya mungkin tidak mencapai 1%. Dia tidak ingin mengambil risiko ini. Dia ingin menggunakan metode yang lebih aman, tetapi pemulihan pasca operasi tidak akan sebaik metode Lin Yi. Mereka berdua terus bersikeras mempertahankan pendapat mereka hingga siang hari. Tak satu pun dari mereka mau mengalah. Namun, diskusi ini tidak memengaruhi hubungan mereka yang ambigu. Sekitar tengah hari, Lin Yi pergi ke restoran Huayan di sebelah rumah sakit dan bertemu Liang Ruoxu di pintu. Liang Ruoxu mengenakan setelan wanita abu-abu, yang sama sekali tidak menarik bagi Lin Yi. Ia bahkan tidak tertarik untuk melihatnya. Hati Liang Ruoxu dipenuhi kebencian. Orang macam apa ini? Betapa sombongnya. Karena identitas khusus Liang Ruoxu, Lin Yi memesan kamar pribadi, memesan beberapa hidangan, dan bersiap untuk makan. Mengapa kamu mencariku? Tanya Lin Yi. Zhao Mo meneleponku kemarin dan bertanya apakah kamu menggadaikan Longxin. Lalu, apa lagi yang dia katakan? Tidak ada yang lain. Liang Ruoxu menatap Lin Yi, tapi kamu tampak sangat tenang. Aku sudah meramalkan ini, kata Lin Yi, dia pasti tercengang sekarang. Mengapa? Lin Yi melihat arlojinya. Sekarang jam 12.30. Berdasarkan tingkat penjualannya, saya pasti sudah menyerap sekitar 30 miliar lembar saham sekarang. Menurut perkiraan saya, dia masih punya paling banyak 20 miliar lembar saham lagi. Jika saya bisa terus menyerap semua kejatuhannya, bahkan jika rencana pertamanya gagal dan Moody Waters bertindak, hasilnya tidak akan sesuai harapannya, jadi dia tidak akan bisa tinggal diam. Kamu menyerap 30 miliar. Apa lagi? Lin Yi berkata, kalau aku tidak tahan, kenapa aku ingin makan denganmu? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Tanya Liang Ruoxu. Jangan bilang kau benar-benar menggadaikan Longxin. Kalau kau kekurangan uang, beritahu aku. Aku bisa menyetujui pinjamanmu. Tidak perlu. Aku masih bisa bertahan untuk sementara waktu, kata Lin Yi. Saya menunggu Zhao Mo menghabiskan semua saham pinjamannya dan membiarkan Moody Waters Company turun tangan. Opini publik adalah cara terbaik untuk mengendalikan pasar saham. Mereka sudah bersiap selama hampir sebulan. Ini mungkin tidak mudah. Apakah ada yang bisa saya bantu? Tentu saja, kata Lin Yi. Kalau kau mau membantu, aku tak akan peduli meski 10 Moody Waters ikut serta. Aku bisa langsung menghancurkan Zhao Mo berkeping-keping. Bagaimana caranya? Pergi dan umumkan kalau kamu hamil di luar nikah dan akan segera menikah denganku. Begitu berita ini tersebar, semua monster itu harus minggir. Kamu benar-benar ingin memanfaatkanku terus-menerus. Mengatakan kamu sombong saja sudah cukup menyanjungmu. Hei, jaga bicaramu. Bagaimana mungkin aku bersikap sombong? Waktu aku pakai gaun untuk memperlihatkan pahaku, kamu terus-terusan menatapku. Hari ini, aku pakai setelan jas, tapi kamu sama sekali nggak melirik. Kalau ini bukan arogan, apa lagi? Itu terutama karena pakaianmu terlalu kejam. Aku tidak bisa melihatnya secara langsung, kata Lin Yi, tapi kalau kamu melepas bajumu, aku tidak akan seperti ini. Kamu berharap. Aku hanya menginginkanmu. Kamu benar-benar tahu cara merayu kapan saja. Kau hanya tahu cara mengucapkan kata-kata manis itu. Aku tidak mudah terpengaruh,
kata Liang Ruoxu malu-malu. Jadi kamu tahu kamu tomboy, tapi kamu tidak mau berubah. Liang Ruoxu, aku bisa menusukmu dengan garpu. Lin Yi tertawa. Ini, ada pepaya. Aku pesan khusus untukmu. Jangan bohong. Ukuran payudaraku sudah pas. Aku tidak perlu makan pepaya untuk memperbesarnya. Aku akan memakannya jika kamu tidak mau, kata Lin Yi. Apakah kamu datang kepadaku hari ini untuk membicarakan hal ini? Tidak juga, kata Liang Ruoxu. Apakah kamu ingat beberapa hari yang lalu, ketika kita keluar dari rumah sakit pada malam hari, kita bertemu dengan seorang anak kecil yang menderita SMA? Aku ingat. Namanya Liu Zihao, kata Lin Yi tanpa daya. Keluarga ini sungguh malang. Anak itu bukan hanya menderita SMA, tetapi juga mengalami transposisi aorta kongenital. Rasanya seperti dia sudah setengah langkah menuju gerbang neraka. Seserius itukah? Apakah ada kemungkinan pengobatan? Ada kemungkinan dia selamat, tapi sangat kecil, kata Lin Yi. Saya sudah mendiskusikan rencana operasi dengan Direktur Li sepanjang pagi. Belum ada hasil. Sekarang, keluarga mereka sudah meminta bantuan daring. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa mereka kumpulkan. Ini terlalu menyedihkan. Ya, Lin Yi meletakkan sumpitnya. Saat topik ini diangkat, ia merasa makanannya tak lagi harum seperti sebelumnya. Kau tak sengaja menanyakan ini, kan? Liang Ruoxu membuka album foto di ponselnya. Ada beberapa video TikTok yang diputar di sana. Beberapa menit kemudian, Lin Yi menonton semua video dan mengerti mengapa dia mencarinya. Ini karena keluarga Liu telah memposting permintaan bantuan secara daring. Namun, tidak banyak yang memperhatikan permintaan donasi tersebut. Sebaliknya, suntikan natrium nosinogen senilai 700.000 yuan menjadi fokus diskusi. Kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu memberikan pengaruh yang buruk. Ya, karena ini sudah menjadi isu sensitif sejak lama. Tapi kau tidak mungkin mencariku untuk ini, kan? Tanya Lin Yi. Kau ingin aku mengembangkan penggantinya? Liang Ruoxu menatap Lin Yi. Bisakah kamu? Cukup jelas apa yang ingin kamu tanyakan. Liang Ruoxu tercengang. Bagaimana kamu tahu? Kamu orang yang baik hati. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, kata Liang Ruoxu. Tadi malam, Paman Chen menelepon saya. Dia ayah Yan Yan. Dia bilang Anda ahli di bidang ini dan ingin saya bertanya apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Obatnya lemah pun tidak masalah. Jangan bercanda. Lin Yi melambaikan tangannya. Aku masih bisa membuat ulang beberapa obat biasa, tapi jangan coba-coba. Pasti sangat sulit untuk mengembangkannya. Ini lebih dari sulit, kata Lin Yi. Pengobatan Huaxian menggunakan sistem yang lebih rumit daripada pengobatan barat. Sekalipun saya bisa menemukan resep yang tepat, saya mungkin tidak bisa menemukan herbal Huaxian yang dibutuhkan. Kalaupun bisa, harganya mungkin lebih mahal daripada natrium nosinogen, jadi tidak akan ada gunanya. Kapitalis mungkin serakah, tetapi mereka juga harus mengikuti aturan pasar. Semuanya dihargai secara adil. Saya tidak bisa berperan sebagai Tuhan dan mengubah aturan-aturan ini. Bab 540. Dari mana dia mendapatkan uangnya? Jangan terlalu dipikirkan, kata Liang Ruoxu. Aku tidak punya pilihan selain menerima misi yang diberikan Paman Chen kepadaku. Saya baik-baik saja. Dia hanya menjalankan tugasnya dan ingin obatnya lebih murah demi rakyat jelata, kata Lin Yi. Kalau saya jadi Anda, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama. Saya ingin semua rumah sakit di Huaxia tutup. Lebih baik tidak ada pasien. Liang Ruoxu menopang pipinya dengan satu tangan. Hati Lin Yi yang murni masih membara. Bagaimana denganmu? Apa rencanamu untuk masa depan? Apakah kamu akan tinggal di rumah sakit Huasan selamanya? Tanya Liang Ruoxu. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu bisa menjadi pemimpin dalam beberapa tahun lagi. Saya siap mengundurkan diri setelah operasi ini. Mengundurkan diri. Ada alasan khusus. Aku sudah cukup banyak menggoda cewek di rumah sakit. Aku berencana pindah kerja dan menggoda seseorang yang baru. Alasanmu benar-benar membuatku terdiam. Setelah makan malam, Lin Yi kembali ke rumah sakit. Setelah operasi, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 4 sore. Ia berkendara ke grup Chaoyang dan bersiap kembali ke Villa Yun Sui bersama Ji Qingyan untuk mengemas beberapa pakaian. Zhao Mo sudah menghabiskan 35 miliar yuan. Seluruh industri keuangan tahu ada yang ingin menjual saham Didi, tapi mereka masih belum tahu siapa dalangnya. Setelah masuk ke mobil, Ji Qingyan melepas kacamata hitamnya dan berkata, untungnya, Yuan bereaksi tepat waktu dan memborong semuanya. Ia berhasil menstabilkan situasi. Lin Yi merenung sejenak. Kurasa stoknya akan habis besok pagi. Saat itu, Moody Waters akan kesulitan. Jika perkiraan Anda benar, mereka harus bertindak besok. Kalau begitu, aku akan menunggu pertunjukan yang bagus. Lin Yi menggosok-gosok kedua telapak tangannya. Coba kulihat seberapa mumpuni Moody Waters LLC ini.
Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan senyum cerah. Aku suka kepercayaan dirimu. Aku suka tubuhmu yang 36D. Orang cabul. Setelah berkendara ke Cloudwater Villa, Lin Yi merasakan perasaan aneh namun familiar. Sudah lama sejak terakhir kali dia datang ke sini. Ji Qingyan tidak terburu-buru mengemasi barang-barangnya. Setelah 1 jam, ia akhirnya turun sambil membawa koper. Setelah berkemas, mereka berdua pergi makan sebelum kembali ke pavilion Jiushu. Kemudian, Qin Han, Liang Jinming, dan Gao Zongyuan tiba di pavilion Jiushu. Halo, kakak ipar, kata Liang Jinming dan Gao Zongyuan serempak. Kali ini, ekspresi Ji Qingyan jauh lebih natural, bahkan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Tunggu sebentar, aku akan membuat teh dan memotong beberapa buah. Melihat Ji Qingyan yang anggun, Qin Han berkata dengan masam. Apakah kamu menyelamatkan galaksi di kehidupanmu sebelumnya untuk bertemu dengan wanita sebaik itu? Tidak, itu karena aku tampan. Enyah. Pada kenyataannya, orang-orang seperti Qin Han, Liang Jinming, dan Gao Zongyuan bukanlah tipe orang yang menghargai kebebasan mereka. Kalau saja mereka bertemu gadis baik, mereka mungkin sudah menikah sejak lama. Bagaimana kabarmu? Tanya Qin Han. Saya baru saja melihat pasar. Kalau tidak salah, Anda seharusnya sudah menyerap lebih dari 30 miliar yuan, kan? Apakah masih ada cukup uang tersisa? Kami bisa mengumpulkan lebih dari 10 miliar yuan untuk Anda. Lebih dari cukup, kata Lin Yi. Saham-saham di tangannya harus terus dijual sampai besok pagi. Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku untuk saat ini. Aku masih bisa bertahan. Baiklah, kalau kamu kesulitan, bilang saja. Jangan selalu pamer sendirian. Ajak kami bertiga ya. Benar sekali. Liang Jinming mengejek, kau bahkan mencoba bersikap tenang dalam prosesnya. Bukannya aku ingin mengkritik kalian, tapi kalian semua tidak belajar dengan baik. Kenapa aku harus bertindak? Sial, di antara kami berempat, kau yang paling jago akting. Beraninya kau masih mencoba menegur kami, kata Gao Zongyuan. Karena kamu bilang kamu tidak berakting, kamu akan mentraktir kami minum di Metropolis malam ini. Aku mau 10 botol Es of Spades. Semuanya akan kutagihkan padamu, kata Qin Han. Batuk, batuk, batuk. Ji Qingyan terbatuk ringan dan berkata, kamu mau makan buah yang lain? Aku akan memotongnya lagi. Silakan saja. Bayar tagihanku. Aku sudah lama tidak ke tempat seperti itu, kata Lin Yi. Lagi pula, ini bukan tempat yang bagus. Lebih baik berhenti lebih awal. Bukankah lebih baik tinggal di rumah saja? Aku benar-benar sudah tidak ada hubungannya dengan kalian lagi. Sialan, kata Liang Jinming, saudara Qin, ayo cepat pergi. Kita bisa mencegah saudara Lin pamer lagi. Saya sangat setuju. Setelah ketiganya pergi, Ji Qingyan menangkup wajah Lin Yi. Lumayan. Aku jujur saja. Aku tidak pernah tertarik dengan tempat-tempat seperti itu. Merekalah yang menyeretku ke sana. Cek, aku tidak meragukan itu, kata Ji Qingyan, orang-orang di sana mungkin bahkan tidak sebagus aku. Kau bahkan tidak akan menyukai mereka. Kau tidak boleh berkata begitu. Meskipun bentuk tubuh dan penampilan mereka tidak sebagus milikmu, kau boleh menyentuh mereka sesuka hatimu. Dengan itu, Lin Yi menyentuh pantat Ji Qingyan sebelum kembali ke ruang belajar untuk bekerja. Ji Qingyan sudah terbiasa dengan tindakan menggoda seperti ini. Dia sudah merasa nyaman dengan hal itu. Kembali di ruang kerja, Lin Yi melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba, ia melihat ada panggilan tak terjawab di ponselnya. Ternyata itu dari Zhao Wen. Melihat panggilan Zhao Wen, Lin Yi teringat sesuatu. Ia pernah meneleponnya sebelumnya dan mengatakan bahwa Pfizer dan 6 perusahaan farmasi besar tampaknya ingin membahas kerja sama dengannya. Kemungkinan besar, ia meneleponnya karena alasan ini. Kenapa kamu mencariku? Lin Yi balas berteriak. Perwakilan dari 6 perusahaan farmasi besar dan saya sudah tiba di bandara. Kita bisa sampai di Zhonghai besok siang. Bagaimana kalau kita atur waktu di sore hari untuk bertemu? Lin Yi memikirkannya. Dia menjalani operasi di pagi hari dan tidak punya waktu untuk menerimanya. Sore harinya akan tepat. Baiklah, jam 1 siang, Hotel Peninsula. Setelah menutup telepon, Lin Yi menelepon Wang Tianlong dan menjelaskan rinciannya sebelum fokus pada urusannya sendiri. Yanjing, Huayin Group, kantor manajer umum. Zhao Mo dan 3 orang lainnya semuanya ada di sini. Namun, dibandingkan dengan kemarin, suasana di kantor hari ini agak berat. Rasanya seperti langit malam yang suram, membuat orang merasa tercekik. Direktur Zhao, sampai sekarang, kami telah mengeluarkan 32 miliar, dan Ling Yun Group telah menyerap semuanya, kata Fu Zhengyi. Sialan, dari mana orang ini mendapatkan begitu banyak uang, gerutu Zhao Mo. Bos Bu sudah menyelidiki, Longxin masih di tangan Lin Yi, belum digadaikan, kata Lu Xuan. Aneh,
Kata Sun Ce, saudari Liang juga tidak memberinya pinjaman, jadi dari mana uangnya? Apakah menurutmu dia didukung oleh konsorsium? Tanya Lu Xuan. Itu tidak mungkin, kata Gu Changchuan. Seandainya dia mendapat dukungan konsorsium, dia tidak akan bisa hidup damai selama beberapa hari terakhir. Mereka pasti sudah lama bertindak untuk melindunginya. Mustahil mereka hanya akan berdiam diri dan menyaksikannya berjuang sendirian. Lalu pertanyaannya, dari mana dia mendapatkan uangnya? Tanya Lu Xuan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.